Karena bagi umat Islam 1 Januari itu bukan hari raya. Umat Islam punya hari raya tersendiri. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, kemudian Tasyrik. Dan ada satu hari yang harinya sama dan merayakannya pun sama. Bukan hanya orang yang beriman saja, tapi juga orang kafir. Bukan hanya orang Islam saja, tapi juga orang fasik, orang munafik, orang zalim, orang musyrik. Dan ternyata hari itu hari yang cuma satu dan satu-satunya. Dan Allah menyebutnya sebagai hari raya, hari agung, yaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana semua manusia, baik yang jujur maupun yang curang, dikumpulkan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun baru bagi umat Islam itu memiliki beberapa makna. Tahun baru, tahun bertambah umur. Bertambah umur berarti bertambah ajal dan bertambah rezeki. Bertambah dekat dengan kematian. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastaqbila ajalaha wa tastawiba rizqaha." Sesungguhnya Jibril, Ruhul Kudus, pernah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan membisikkan ke dalam hatinya bahwasanya yang namanya manusia atau semua makhluk yang bernyawa tidak akan pernah mati. Jadi bukan tidak akan mati, tapi tidak akan pernah mati sampai pertama ajalnya sempurna dan rizkinya oleh Allah diberikan semuanya, baru dia mati. Oleh karena itu Rasul berpesan, fa ajmilu fit talab, dalam mencari rizki, dalam bekerja untuk mendapatkan harta dan rizki-rizki yang lainnya, hendaklah dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang benar. Tidak boleh menipu, tidak boleh curang, tidak boleh bohong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya ajal dan rezeki sudah dialas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan, tinggal berapa lama lagi umur kita, hanya Allah yang tahu. Maka ciri orang yang bertakwa ketika mencari rezeki, maka mencarinya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur. Wala yahmilanna ahadakum istita'ur rizki ayat lubahu bimaksiatillah. Jangan sampai seratnya rizki, susahnya rizki, lambatnya rizki menjadikan seseorang dalam mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dapat, itu bukan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dapat, dapatnya tidak akan membuahkan keberkahan, tidak akan membuahkan rasa cukup, apalagi sampai kemudian puas. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada kita, fa inna Allaha la yunalu ma indahu ila bi ta'atihi. Rizki yang ada pada Allah, yang baik dan berkah itu, yang mulia itu, yang tak terbatas itu, hanya akan diberikan dengan cara taat kepadanya. Insya Allah
dengan taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, mengikuti Rasulnya, rezeki yang kita dapatkan sebanyak apapun akan berkah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Dan khusus untuk yang sudah berumur di atas 60 tahun, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan itu pun sedikit yang bisa mencapainya. Inilah pentingnya mensyukuri sisa umur yang hanya sedikit itu dengan apa? Dengan kesalehan, dengan ketaatan, dengan kebaikan. Tahun baru adalah tahun perubahan. Artinya apa? Bertambah umur, bertambah solih. Bertambah umur, bertambah baik. Bertambah umur, bertambah tenang. Tenang pikiran, tenang jiwa, tenang hati. Bertambah umur semakin banyak berzikir, semakin banyak beribadah, semakin banyak beramal saleh. Sebagaimana diungkapkan dalam untaian hikmah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radhi. Siapa saja yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbunun. Siapa saja yang hari ininya sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, maka dia termasuk orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa saja yang hari ininya lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, solehkan untukku agamaku, karena agama itu benteng hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Solehkan pula duniaku, karena dunia itu tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati. Dan solehkan pula untukku akhiratku, karena akhirat adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan untukku hidupku sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Dan jadikan kematianku yang tidak tahu tinggal berapa lama lagi sebagai waktu untuk istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahun baru, tahun keberkahan. Dalam Islam, panjang umur saja tidak cukup. Kalau hanya sekedar panjang umur, maka iblis oleh Allah dikasih umur sampai hari kiamat. Tetapi sepanjang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat, tidak pernah berhenti berbuat sesat dan menyesatkan yang lainnya. Bahkan dengan angkuh dan sombong, iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah. Jadi iblis itu beriman kepada Allah. Iblis itu mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat
di muka bumi ini, dan pasti akan aku sesatkan mereka semuanya. Ini janji iblis, ini sumpah iblis di hadapan Allah SWT setelah divonis umurnya sampai hari kiamat. Bukan disyukuri, malah dikufuri. Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan tetap duduk, tidak akan beranjak. Untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Dan ternyata banyak orang yang menyimpang dari ajaran yang benar. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa min syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini luar biasanya sombongnya iblis di hadapan Allah SWT. Kemudian akan aku datangi, bukan hanya nunggu bola, jemput bola. Aku akan datangi pasti yang namanya manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, sampai engkau tidak dapati seorang pun yang bersyukur kepada engkau. Dan ternyata yang bersyukur kepada engkau itu sangat sedikit sekali. Artinya taat, di antaranya mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan sampai hari ini, hari terakhir tahun 2021, dan hasilnya dapat disaksikan setiap malam tahun baru. Sebagian besar umat Islam bukan digunakan qiyamul lail, ibadah pada malam itu, tapi kemudian digunakan untuk bergadang sepanjang malam dengan main bareng, pesta pora dan hura-hura, bakar-bakaran dan lain sebagainya. Di tahun baru ini berdoalah kepada Allah agar dijadikan yang terbaik. Panjang umur, baik amal, panjang umur, banyak memberi manfaat kepada yang lain, panjang umur dalam taat kepada Allah SWT, panjang umur, banyak harta, banyak anak, diampuni dosa dan diberkahi. Ketika ditanya tentang manusia terbaik, Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna umruhu. Siapa saja yang umurnya panjang tapi baik amalnya. Kemudian wa anfa'uhum linnasi, paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. As-sa'ada kulla sa'ada tulul umri fi ta'atillah. Ketika ditanya siapa orang yang paling bahagia, total general, bahagia yang sejati, bahagia yang abadi dan sempurna, kata Rasul adalah tulul umri fi ta'atillah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Ibu Anas radhiyallahu anha memohon kepada Rasulullah agar anaknya didoakan oleh beliau, sebab tahu Rasul itu doanya mustajab. Apa kata Rasul? Allahumma atil umrahu wa aksir malahu wa waladahu waghfir lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur Anas, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, ampuni dosanya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, panjangkan umur Anas, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, berkahi pada apa yang telah engkau berikan kepadanya. Tahun baru, tahun kebebasan. Tahun baru adalah tahun bebas dari kesesatan, bebas dari kesusahan, bebas dari kezaliman, bebas dari kebodohan, bahkan bebas dari penyakit yang berkepanjangan yang bernama corona. Allahumma a'udzubika an azila au udalla au azila au uzala au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini kita mohonkan kepada Allah setiap keluar dari rumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat dan tidak disesatkan,
agar aku tidak celaka dan tidak dicelakakan, agar aku tidak berbuat dolim dan didolimi, dan aku tidak melakukan kebodohan dan tidak dibodohi. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita mohon kepada Allah bukan hanya panjang umur, tapi juga luas rezeki, banyak ibadah dan amal soleh, taat kepada Allah, dan kemudian ittiba, meneladani, mencontoh Rasulnya, agar aman, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin.